Sebuah artikel kiriman dari sahabat saya akan coba bacakan untuk teman-teman sekalian. Berjudul Gadis dengan Setangkai Mawar. John Blandford berdiri tegak dari bangku di stasiun kereta api sambil melihat ke arah jarum jam pukul 6:06. John sedang menunggu seorang gadis yang dekat dalam hatinya tetapi tidak pernah mengenal wajahnya. Seorang gadis dengan setangkai mawar. Lebih dari setahun yang lalu, John membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan. Rasa ingin tahunya terpancing saat dia melihat coretan tangan yang halus di buku tersebut. Pemilik terdahulu buku tersebut adalah seorang gadis yang bernama Hollis Mullion. Hollis tinggal di New York sedangkan John tinggal di Florida. John mencoba menghubungi sang gadis dan mengajaknya untuk saling bersurat. Beberapa hari kemudian, John dikirim ke medan perang pada Perang Dunia Kedua. Mereka terus saling mengirim surat selama hampir 1 tahun. Setiap surat seperti layaknya bibit yang jatuh di tanah yang subur dalam hati masing-masing dan jalinan cinta mereka pun tumbuh. John berkali-kali meminta agar Hollis mengirimkan sebuah foto, tetapi sang gadis selalu menolak. Kata sang gadis, "Kalau perasaan cintamu tulus, John, bagaimanapun rupaku tidak akan merubah perasaan itu. Kalau saya cantik, selama hidup saya akan bertanya-tanya, apakah mungkin perasaan itu hanya karena saya cantik saja? Kalau saya biasa-biasa atau cenderung jelek, saya takut kamu akan terus menulis hanya karena kesepian dan tidak ada orang lain lagi di mana kamu bisa mengadu. Jadi sebaiknya kamu tidak usah tahu bagaimana rupa saya. Sekembalinya kamu ke New York, nanti kita akan bertemu muka. Dan pada saat itu kita akan bebas menentukan apa yang akan kita lakukan." Kemudian mereka berdua membuat sebuah janji untuk bertemu di stasiun pusat di New York pukul 6 sore setelah perang usai. "Kamu akan mengenali saya, John, karena saya akan menyematkan setangkai bunga mawar merah pada kerah bajuku," kata Nona Hollis. Pada pukul 6:01, sang perwira muda semakin gelisah. Tiba-tiba jantungnya hampir copot. Dilihatnya seorang gadis yang sangat cantik berbaju hijau lewat di depannya. Tubuhnya ramping, rambutnya pirang bergelombang, matanya biru seperti langit, luar biasa cantiknya. Sang perwira mulai menyusul sang gadis. Dia bahkan tidak menghiraukan kenyataan bahwa sang gadis tidak membawa bunga mawar seperti yang telah disepakati. Hanya tinggal 1 langkah kemudian, John melihat seorang wanita berusia 40 tahun mengenakan sekuntum mawar merah di kerahnya. Oh, itu Hollis. Rambutnya sudah mulai beruban dan agak gemuk. Gadis yang berbaju hijau hampir menghilang. Perasaan sang perwira mulai terbagi 2. Ingin lari mengejar sang gadis cantik, tetapi di sisi lain dia tidak ingin mengkhianati Hollis yang lembut dan telah setia menemaninya selama perang. Tanpa berpikir panjang, John berjalan menghampiri wanita yang berusia setengah baya itu dan menyapanya. "Nama saya John Blandford dan Anda tentu Nona Hollis. Bahagia sekali bisa bertemu dengan Anda. Maukah Anda makan malam bersama saya?" Sang wanita tersenyum ramah dan berkata, "Anak muda, saya tidak tahu
apa artinya semua ini. Tetapi seorang gadis yang berbaju hijau yang baru saja lewat memaksa saya untuk mengenakan bunga mawar ini. Dan dia mengatakan kalau Anda mengajak saya makan, maka saya diminta untuk memberitahu Anda bahwa dia menunggu Anda di restoran di ujung jalan ini. Katanya, semuanya ini hanya ingin menguji Anda. Nah, teman-teman, pernahkah terpikir oleh kita bahwa si pemuda yang bernama John Belfort akan menarik semua perkataan cinta romantisnya yang pernah ditulis dalam surat menyurat apabila, katakanlah, mereka hampir benar bahwa ternyata seorang Nona Hollis, seorang wanita gemuk dengan rambut yang hampir beruban. Untunglah John seorang yang sangat cerdas dan berhikmat. Dia bisa saja berpikir pasti dapat mengeluarkan sebuah alasan lain untuk menggagalkan lamarannya. Dan tentunya jika itu terjadi, maka cerita ini pasti tidak akan ada. Seseorang akan mudah tertipu atau tergoda untuk mengikuti mata jasmani dan mengabaikan kata hati. Orang lebih suka menyukai apa yang dapat dia lihat dan disentuh daripada apa yang dirasakan dan disentuh oleh hatinya. Ini adalah sebuah titik kegagalan seorang manusia dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman. Kita lebih tertarik melihat sebuah senyuman manis daripada sikap hati. Kita lebih menyukai bola mata yang bulat dan bening ketimbang mata hati yang tajam dan peka. Kita lebih menyukai wajah rupawan daripada karakter yang bagus. Singkat cerita, kita semua lebih menyukai hal-hal yang bersifat jasmania ketimbang hal-hal rohania. Itulah sebabnya kita seringkali tersandung oleh ulah kita sendiri.